Presiden direktur perusahaan yang cantik memberi saya bonus tunai 1 miliar, tapi saya membakarnya di depan semua orang. Semua orang memohon agar saya memberikan uang itu pada mereka. Kenapa harus dibakar? Sementara aku dengan acuh tak acuh mengatakan, apakah kalian tahu seharusnya aku mendapatkan setidaknya 500 juta? Dan seharusnya menjadi wakil presiden perusahaan. Tapi sekarang pacarku, CEO Chen Wan Er, mengumumkan di depan umum bahwa asisten kecilnya, Lucinian, mendapatkan semua yang seharusnya menjadi milikku. Aku tertegun selama 3 detik, lalu langsung mengirim pesan ke kakakku, tarik dukungan dana. Aku ingin melihat berapa lama mereka bisa bertahan tanpa aku, penyandang dana terbesar mereka. Sementara Lucinian, yang merasa dirinya hebat, dengan sombong mengangkat sudut bibirnya ke arahku, dengan nada meremehkan, Jiang Cheng, kenapa kamu tidak bertepuk tangan? Apakah kamu keberatan dengan saham perusahaan yang kuterima? Ya, berdasarkan senioritas, seharusnya itu milikmu. Sambil berkata, dia perlahan menyerahkan kontrak itu kepadaku. Chen Wan Er seolah takut aku akan menerimanya. Segera merebut kembali kontrak itu dan memasukkannya kembali ke tangannya, dengan ekspresi tak berdaya dan memanjakan. Sinian, kamu terlalu baik, tapi perusahaan melihat kemampuan, bukan senioritas. Setelah selesai berbicara, dia melirikku dengan dingin. Jangan membuat masalah di sini. Sebelumnya kamu melakukan kesalahan kerja yang serius, menyebabkan perusahaan kehilangan jutaan, tidak dihukum atau dipecat. Itu sudah merupakan toleransi yang besar bagimu. Dari mana kamu mendapatkan hak untuk mendapatkan saham? Melihat keduanya bernyanyi dan menari. Aku hanya merasa lucu. Kesalahan terakhir disebabkan oleh Lucinian, tapi dia takut dimarahi. Jadi dia menyalahkan Jiang Cheng. Aku menggunakan bukti untuk menjelaskan kepada Chen Wan Er, tapi sampai sekarang dia masih tidak percaya. Tapi aku sudah terbiasa. Selama bertahun-tahun Lucinian memiliki kemampuan kerja yang biasa-biasa saja, tapi tidak sedikit berusaha untuk menyulitkanku. Dia baru lulus belum lama ini, pandai berbicara, banyak orang terpengaruh olehnya. Bahkan Chen Wan Er merasa dia polos, jadi setiap kali aku berselisih dengannya, Chen Wan Er selalu merasa itu adalah masalahku. Karena itu, rekan kerja semakin tidak menghormatiku. Lucinian berkata dengan nada sedih. Tapi aku takut Jiang Cheng tidak senang. Sambil berkata, dia mendekat ke Chen Wan Er. Bahkan hampir meletakkan lengannya di bahu Chen Wan Er, dengan sikap yang sangat akrab. Chen Wan Er tidak mencegahnya. Karena wajahnya menghadapku. Jiang Cheng, kamu menunjukkan wajah seperti itu pada siapa? Pengalihan saham kali ini sudah aku pertimbangkan dengan matang. Jangan bersikap buruk di sini, membuat semua orang tidak senang. Jika kamu benar-benar tidak tahan, pergilah. Semua orang mendengar ini. Dan setuju. Aku tahu Chen Wan Er mengatakan itu karena emosi, aku tidak bisa menahan tawa. Investornya adalah saya dan darah yang saya korbankan untuk mendapatkannya. Rencananya saya selesaikan dengan begadang di rumah, kali ini perusahaan bisa go public dengan lancar. Juga karena saya, sekarang ingin menyingkirkan keledai setelah membantu menggiling padi, hanya dengan satu kalimat ingin merampas semua hasil kerja saya. Saya mengambil tas, 2 langkah maju, Lucinian mengira saya akan menyerang. Ketakutan dan bersembunyi di belakang Chen Wan Er segera merentangkan kedua tangannya, melindunginya dengan erat. Menatapku dengan waspada. Jiang Cheng, apa yang ingin kamu lakukan? Saya menyerahkan saham di dalam tas di depannya. Hanya merasa dia bekerja sangat keras, saham yang kamu berikan sama sekali tidak cukup. Berikan milikku juga padanya, kuharap dia bisa terus bekerja keras. Lucinian menatap saham itu. Matanya berbinar, tetapi Chen Wan Er menatapku dengan curiga, tanpa bersuara. Di bawah panggung terdengar gemuruh, mereka semua tahu bahwa saya telah berada di perusahaan ini selama bertahun-tahun, sejak awal pendirian. Menemani menderita bersama hingga sekarang, saya bekerja sendiri sama dengan 10 orang, baik itu investasi maupun urusan perusahaan lainnya, semua saya tanggung sendiri. Sekarang perusahaan go public. Saham juga naik tinggi, 2% sudah hampir 10 juta. Sebelumnya semua orang menebak. Bagaimana saya akan bernegosiasi dengan Chen Wan Er untuk menambah saham, tidak ada seorang pun yang menyangka saya akan menyerahkannya. Kemudian saya mulai takut. Ingin membuatnya mengakui identitas saya. Karena saya terus membujuknya, dia akhirnya setuju untuk mengumumkan pada saat perusahaan go public. Hari itu, baru tadi malam, saya sangat bersemangat hingga tidak bisa tidur semalaman. Tetapi siapa sangka ketika diumumkan hari ini, Lucinian selangkah lebih maju dariku naik ke panggung, menggandeng pinggangnya. Dia bahkan tidak sedikit pun menolak, semua orang salah mengira mereka adalah pasangan, tetapi ekspresinya tenang. Baru sekarang saya mengerti, dia tidak ingin hubungan asmara terungkap, tetapi tidak ingin hubungan asmara kita terungkap. Dia tetap diam, tetapi saya tidak mempedulikannya, berbalik dan pergi. Baru berjalan 2 langkah, pergelangan tangan saya merasakan kekuatan hangat, saya menoleh. Melihat itu adalah Chen Wan Er. Sedikit terkejut, tidak menyangka dia akan menghentikanku. Biasanya dia akan membiarkan saya pergi. Toh saya mencintainya, selalu akan kembali mencarinya untuk meminta maaf. Tetapi dengan cepat saya menyadari alasannya, dia mengerutkan bibirnya.
Jiang Cheng, kamu terlalu mengikuti emosi, tidak setenang dan sebesar Xinian. Awalnya aku tidak ingin menyentuhmu. Tetapi penampilanmu hari ini membuatku sangat tidak puas. Saham ini, aku harus menyerahkannya kepada Xinian. Aku tidak bisa menahan tawa. Dia mencari alasan yang tepat untuk memberikan saham kepada Lu Xinian. Jika dulu, aku mungkin akan berdebat dengannya. Sekarang, emosiku sangat tenang. Setelah memelukku, Chen Wan-er sudah siap kalau aku akan marah. Chen Wan-er ditarik sedikit, baru saja mau bicara, ada rekan kerja di bawah panggung. Sambil memegang sampanye, berteriak ingin merayakan. Chen Wan-er melirikku. Terakhir, mengambil kontrak dan berbalik. Aku melihat punggungnya berjalan ke arah Lu Xinian, lalu mengalihkan pandanganku. Aku langsung keluar dari aula perjamuan. Setelah keluar, aku menelepon. Ayah, aku mendengarkanmu. Aku akan kembali mengambil alih perusahaan keluarga. Ayahku memiliki ratusan perusahaan. 20 besar di daftar Forbes. Aku adalah anak orang kaya yang standar. Tapi saat pertama kali bertemu Chen Wan-er, aku mendengar dia berkata bahwa saat kecil, ayahnya ditabrak oleh seorang anak orang kaya. Pelaku tabrak lari, menyebabkan meninggal dunia karena terlambat ditangani. Apalagi, anak orang kaya itu karena kekuasaan. Dibebaskan dari hukuman. Hanya ditahan beberapa hari, lalu dibebaskan. Oleh karena itu, Chen Wan-er sangat membenci orang kaya. Demi bersamanya, aku menyembunyikan identitasku. Menolak pengaturan keluarga dan datang ke kota ini bersama Chen Wan-er, saling bergantung satu sama lain. Mengeluarkan semua tabungan untuk menemaninya memulai bisnis. Sampai kemarin, aku masih naif berpikir bahwa aku dan Chen Wan-er akhirnya berhasil. Tapi sekarang baru sadar, aku kalah telak. Setelah menutup telepon, aku kembali ke rumah kontrakan bersama Chen Wan-er. Kamarnya didekorasi dengan hangat dan romantis. Di lantai ada lilin berbentuk bintang. Di tengahnya ada sebuket besar mawar biru yang segar. Di antara mawar tersembunyi sebuah cincin berlian yang indah. Di sampingnya ada sertifikat rumah mewah. Ini semua yang ingin kuberikan pada Chen Wan-er. Aku sudah membayangkan berkali-kali reaksi Chen Wan-er saat melihatnya. Tapi tidak kusangka. Chen Wan-er tidak punya kesempatan untuk melihatnya. Aku membuang semuanya begitu saja. Lalu memesan tiket pesawat untuk besok malam. Aku butuh 1 hari untuk mengurus serah terima pekerjaan. Ding dong. Ponsel berdering. Aku membuka pesan dan menemukan sebuah video yang dikirim oleh Lu Xinian. Di foto, Lu Xinian menggendong Chen Wan-er ala putri. Wajah Chen Wan-er sangat merah, memeluk erat lehernya dan menyembunyikan kepalanya di dadanya. Tampak mesra seperti sepasang kekasih. Rekan kerja di samping bertepuk tangan dan menyuruh mereka berciuman lagi. Video itu dengan cepat ditarik kembali. Lu Xinian mengirim pesan, "Maaf, salah kirim." Tentu saja aku tidak percaya. Aku tahu dengan jelas. Ini disengaja oleh Lu Xinian. Selama beberapa tahun ini, dia sering melakukan trik seperti ini. Seperti biasa, Lu Xinian, kamu sudah berada di dalam Lu Xinian. Dengan sekuat tenaga memanggil nama Lu Xinian. Aku tahu hatinya sudah condong ke Lu Xinian. Hatiku tidak merasakan emosi yang besar. Tanpa ragu-ragu memblokir dan menghapus Lu Xinian. Namun, tak lama kemudian, aku menerima telepon dari Chen Wan-er. "Jiang Cheng, kamu menghapus Lu Xinian?" Begitu tersambung. Dia langsung bertanya dengan dingin, sama sekali tidak peduli apa yang baru saja Lu Xinian lakukan padaku. Aku sudah terbiasa. Dengan nada datar, aku menjawab, kenapa kamu menghapusnya? Bagaimanapun juga, dia adalah kolega kamu. Bagaimana dia bisa bekerja di masa depan jika kamu seperti ini? Dia pasti mengira dia melakukan kesalahan. Cepat tambahkan dia kembali dan minta maaf padanya." Aku malah tertawa. "Apakah kamu tahu apa yang baru saja dia kirim?" Terdengar keheningan selama beberapa detik. Mungkin Chen Wan-er sedang mencari tahu situasinya. Tak lama kemudian, terdengar suaranya yang meremehkan, "Hanya salah mengirim gambar, kan? Seberapa besar masalahnya?" Benar saja, selama Lu Xinian melakukan kesalahan. Chen Wan-er selalu memihak. Aku mencibir, tidak terlalu besar juga. Salah mengirim foto, hanya kerugian beberapa juta, kan? Sebelumnya, Lu Xinian memberikan harga dasar sebagai daftar penawaran kepada mitra kerja. Banyak mitra kerja yang meminta pemutusan kontrak, dan beberapa mengancam dengan harga. Dalam beberapa hari saja, jutaan kerja keras hancur sia-sia. Chen Wan-er sama sekali tidak peduli. Jelas, dia juga memikirkan kejadian itu. Hening selama beberapa menit. "Kak Wan-er, Jiang Cheng pasti masih marah karena masalah pemberian saham hari ini. Haruskah aku meminta maaf padanya?" Terdengar suara serak Lu Xinian dari seberang. Chen Wan-er menghiburnya dengan lembut, "Tidak perlu. Itu bukan salahmu. Biarkan dia menenangkan diri sendiri." Kemudian, dia menutup telepon. Dulu juga begitu. Setiap kali terjadi konflik, dia selalu menggunakan alasan untuk membiarkanku tenang. Untuk menemani Lu Xinian. Saat ini, aku tidak merasa marah. Hanya dengan tenang menyusun surat pengunduran diri dan mengirimkannya ke email personalia perusahaan.
Saat pengiriman selesai, aku merasa seluruh tubuhku rileks. Dini hari, ketika aku sedang nyenyak tidur, menerima telepon dari Chen Wan Er lagi, menjemputku di hotel yang tadi. Di ujung telepon sana, suasananya tampak sangat ramai. Biasanya, aku sudah akan berganti pakaian dan menjemputnya. Tapi sekarang aku menguap, suaraku malas. Naik taksi saja. Ada banyak transportasi online di sana. Chen Wan Er mendesak. Kamu tertidur? Dulu setiap kali Chen Wan Er pergi keluar untuk urusan bisnis, aku akan khawatir tentang keselamatannya, cemas dan tidak bisa tidur. Tapi hari ini aku tidur sangat nyenyak. Bahkan menjawab telepon ini pun terasa mengganggu istirahatku. Chen Wan Er tidak mengatakan apa-apa. Setelah menutup telepon, setengah jam lebih kemudian, aku masuk ke rumah. Aku kebetulan pergi ke toilet. Ketika keluar, aku bertatapan dengannya. Kebetulan kamu bangun, buatkan aku semangkuk mie. Aku agak lapar, katanya dengan lembut. Aku tahu dia mencoba memberiku jalan keluar. Setiap kali terjadi perang dingin, dia akan menunjukkan kelemahannya untuk membangun komunikasi denganku. Menghilangkan jarak. Mungkin karena aku mencintainya. Ketika cinta ini terkikis habis, aku hanya akan merasa itu merepotkan. Buat sendiri saja. Jika tidak bisa, pesan makanan dari luar. Begitu aku selesai berbicara, aku berjalan ke arah kamar tidur. Chen Wan Er selangkah lebih cepat dan berdiri di depan pintu kamarku, menghalangi jalanku kembali. Aku mencium aroma parfum pria Lusinian di tubuhnya. Jiang Cheng, kenapa kamu masih marah? Aku sudah menjelaskannya padamu. Aku melakukan ini juga demi perusahaan. Jangan berpikir setelah perusahaan go public, kamu bisa bersantai. Setelah itu, kamu justru perlu menjaganya dengan baik. Lusinian memang tidak terlalu kompeten, tapi jaringannya luas. Dan dia ahli dalam bisnis. Ditambah lagi, keluarganya juga punya bisnis. Mungkin akan ada hubungan di masa depan. Apa yang aku lakukan hari ini adalah demi perusahaan. Memberinya saham, aku hanya ingin bisa menenangkannya dengan lebih baik. Aku tidak menyangka dia akan menjelaskannya padaku hari ini. Tetapi, aku tidak tahu apakah dia percaya atau tidak. Bagaimanapun, aku tidak percaya. Aku malas mengatakan begitu banyak padanya lagi. Aku menjawab dengan acuh tak acuh dan masuk ke kamar. Chen Wan Er sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi aku menutup pintu di depannya. Tindakan ini sepertinya benar-benar membuatnya marah. Dia menendang pintu dengan keras. Baik. Jiang Cheng, lakukan saja jika kamu mau, jangan menyesal. Keesokan paginya, saat aku keluar dari kamar tidur, aku melihat Chen Wan Er duduk di sofa. Dengan serius merapikan setelan jas baru. Melihatku keluar, dia segera berlari kecil ke depan, memegang setelan jas, dan tanpa basa-basi menyuruhku memakainya. Aku mengenali setelan jas ini adalah edisi terbatas Chanel, tidak hanya harganya mahal, tetapi juga sulit didapatkan. Di internet, di mana-mana dipasarkan bahwa ini adalah hadiah terbaik seorang wanita untuk pacarnya. Aku juga pernah mengisyaratkan kepada Chen Wan Er bahwa setelan jas ini sangat bagus. Setelah berganti pakaian dari kamar tidur dan keluar, tenggorokanku tercekat. Baru saja akan mengatakan sesuatu, aku malah mendengarnya tertawa. Postur tubuhmu dan Lusinian hampir sama, kamu memakainya pas. Pasti sangat bagus juga jika dia memakainya. Cepat lepas, jangan sampai kusut. Aku susah payah menyetrikanya. Sambil berkata, dia mengulurkan tangan dan melepas jaket dari tubuhku. Aku melihatnya dengan serius melipat setelan jas ke dalam kotak hadiah, lalu dengan senang hati membawa barang-barang keluar pintu. Aku tahu dia sengaja melakukannya untuk menghukumku atas kejadian kemarin. Tetapi aku tidak merasa bingung, hanya merasa kekanak-kanakan. Kemudian, setelah aku menerima telepon lagi, aku pergi ke perusahaan untuk mengurus pengunduran diri. Akibatnya, baru saja aku memasuki gerbang perusahaan. Aku melihat Fusinian duduk di mejaku, dikelilingi oleh orang-orang seperti bintang yang mengelilingi bulan. Melihatku, seorang rekan kerja segera maju ke depan, Jiang Cheng. Mengapa kamu membelikan semua orang teh susu? Aku melirik waktu. Tidak terlambat. Orang itu tertawa puas. Baru saja Direktur Lin berkata, siapa yang terakhir tiba di perusahaan? Dia yang mentraktir semua orang teh susu. Kamu yang terakhir tiba. Ah, sudahlah. Lusinian berdiri. Sengaja merapikan setelan jas di tubuhnya. Aku mengenalinya. Ini adalah setelan jas yang Chen Wan Er katakan akan diberikan padanya pagi ini. Bagaimana mungkin Jiang Cheng harus berlarian untuk semua orang? Biarkan aku saja. Sambil berkata, dia sengaja meninggikan suaranya. Tetapi tidak bergerak. Benar saja, begitu kata-kata itu selesai diucapkan. Chen Wan berjalan keluar dari kantor, ekspresinya ragu sejenak ketika melihat jas yang dikenakan Lusinian. Dengan cepat kembali dan sengaja merapikan kerahnya, dia tertawa. Kamu terlihat bagus memakainya. Yang lain ikut bersorak, wajah Chen Wan memerah. Dia segera menoleh dan menatapku. Dia takut aku masih cemburu dan akan bertengkar dengannya? Dia mungkin terlalu khawatir. Saat ini, hatiku seperti danau yang sunyi senyap, tidak bisa menimbulkan riak apapun.
Aku tidak membuat keributan. Chen Wan sepertinya masih tidak puas dan berkata dengan dingin. Aku sudah bilang tadi, orang terakhir yang sampai di perusahaan pergi membeli teh susu. Apa yang kau lakukan di sini jika tidak mau bekerja sama? Seorang rekan kerja segera menunjukku. Jiang Cheng adalah yang terakhir datang. Chen Wan sudah tahu itu aku. Dia mencibir dan berkata, pergi, Jiang Cheng. Presiden baru saja menyebutkan kenaikan gaji kepada semua orang. Tidak bijaksana bagimu untuk mengundurkan diri sekarang. Dan apakah kamu tidak mendengarnya? Apakah Presiden bercanda denganmu tadi? Nada bicaraku tenang. Aku tidak bercanda. Kemarin aku sudah menyerahkan surat pengunduran diriku ke bagian personalia. Kilatan kegembiraan melintas di mata Lucinian. Tapi ketika dia hendak mengatakan sesuatu, dia bertemu dengan tatapan ambigu Chen Wan dan menelan kata-kata yang ada di mulutnya. Chen Wan mengerutkan kening dan menatapku dengan tatapan kompleks. Apakah kamu tahu situasi perusahaan saat ini? Jika kamu mengundurkan diri sekarang, apakah kamu tahu apa yang akan kamu kehilangan? Tentu saja aku tahu. Yang hilang adalah kekhawatiran dan kurungan. Lucinian merasa bersalah dan berkata, Jiang Cheng. Aku mengerti. Apakah kamu masih keberatan denganku? Kalau tidak, biar aku saja yang pergi. Lagi pula, kamu dan Chen Wan sudah bekerja bersama selama bertahun-tahun. Sayang sekali jika kamu pergi sekarang. Saat dia berbicara, dia berjalan mendekat ke pintu. Namun, matanya mencuri pandang ke Chen Wan menunggu Chen Wan untuk menghentikannya. Aku merasa geli melihatnya. Namun, Chen Wan seolah tidak melihat niatnya dan segera meraih tangannya dengan nada memanjakan. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Bukan giliranmu untuk pergi. Beberapa kepuasan melintas di mata Lucinian. Mungkin melihat Chen Wan masih tidak mau melepaskan, dia berkata dengan enggan, tapi Jiang Cheng sudah lama berada di perusahaan. Baiklah, biar aku saja yang membujuknya. Lucinian maju ke depan. Jiang Cheng, sebaiknya kamu pikirkan lagi baik-baik. Kami semua akan sangat merindukanmu. Sebelumnya itu hanya bercanda. Bagaimanapun juga, kita semua menganggapmu sebagai saudara yang baik, sambil berkata. Dia menepuk pundakku, tetapi ketika semua orang tidak memperhatikan, dia memelintir pundakku dengan keras. Rasa sakit menusuk datang, aku hampir tanpa ragu, menendang dadanya. Lucinian jatuh ke tanah, memegangi dadanya dan terengah-engah, Chen Wan buru-buru maju. Membantunya berdiri, matanya penuh dengan rasa kasihan. Sebelumnya ketika aku minum sampai muntah darah demi menjamu tamu. Dia tidak pernah memperhatikanku seperti ini. Chen Wan menampar wajahku, memarahiku dengan keras. Jiang Cheng, kamu sakit, ya? Xinian dengan baik hati menasihatimu, tetapi kamu malah memukulnya. Kamu menindas rekan kerja, kebetulan saat ini seseorang datang, sepertinya ingin menyampaikan pengunduran diriku kepada Chen Wan Chen Wan tanpa ragu berkata, berikan dia prosesnya, biarkan dia pergi. Setelah menandatangani persetujuan pengunduran diriku, dia sepertinya masih merasa tidak puas, dan melanjutkan. Perusahaan sekarang menghasilkan keuntungan ratusan ribu, hanya orang bodoh yang akan pergi saat ini, Xinian. Tenang saja, dalam beberapa bulan lagi, jangan katakan rumah dan mobil. Apapun yang kamu inginkan akan kamu dapatkan, yang lain juga sama, orang dengan kinerja terbaik bulan depan. Aku akan langsung memberikan 1 unit rumah, Lucinian matanya berbinar, rekan kerja lainnya juga dengan bersemangat menimpali. Chen Wan semakin angkuh, namun beberapa orang menindas rekan kerja, tidak patuh. Tahu bahwa aku tidak akan membiarkannya lolos, yang lain juga mengikuti jejaknya untuk memecatku, melihat penampilan mereka yang hampir gila. Aku ragu-ragu sejenak dan tetap tidak mengatakannya. Pagi ini ayahku meneleponku, aku baru tahu. Investor terbesar perusahaan Chen Wan dalam 2 tahun terakhir adalah dia, setelah mengetahui bahwa aku akan mengundurkan diri dan pulang untuk mewarisi perusahaan. Ayahku juga melakukan tinjauan ulang terhadap perusahaan Chen Wan sangat tidak puas dengan hasilnya. Dan telah memutuskan untuk menarik investasi dengan alasan pihak lain melanggar kontrak, aku sangat tahu seberapa besar porsi anak perusahaan yang dipegang ayahku. Dalam investasi, begitu investasi ditarik, jangan katakan apakah bisa membeli mobil dan rumah. Apakah perusahaan bisa beroperasi hingga bulan depan pun sulit dikatakan, melihatku ragu-ragu. Chen Wan malah mengira aku menyesal, memelototiku, berkata dengan dingin. Beberapa orang, sekarang minta maaf pada Xinian, masih ada waktu. Jika tidak, belum selesai dia berbicara. Saat ini, keuangan hampir tidak berani datang, penjelasannya menjadi buruk. Manajer Lin, investor terbesar kita baru saja mengirim pesan. Mengatakan bahwa mereka menemukan masalah serius dengan situasi keuangan kita, ada kecurigaan penipuan investasi. Tidak hanya akan menarik investasi, tetapi juga akan menuntut kita untuk ganti rugi 3 kali lipat dari denda pelanggaran kontrak. Orang-orang yang tadi dengan ramai berdiskusi saling memandang, Chen Wan juga tertegun. Tanpa menunggu reaksi semua orang, Lucinian mencibir dengan nada tidak peduli. Omong kosong apa? Perusahaan kita baru saja go public, bagaimana mungkin ada masalah dengan keuangan? Pasti salah paham, Chen Wan seolah memakan pil penenang, merasa lega.
Mengerutkan kening dan berkata kepada bagian keuangan, hal semacam ini, periksa dengan jelas di masa depan sebelum berbicara. Jangan menyebarkan rumor di sini dan menyebabkan kepanikan semua orang. Bukan. Bagian keuangan ingin menjelaskan, tetapi Chen Wan-er melambaikan tangannya. Cukup. Kembalilah, Lu Xinian juga berkata, hal semacam ini, diskusikan dulu dengan pihak lawan. Jangan hanya mendengar angin dan menganggapnya hujan di sini. Jika ada lain kali akan dipotong gaji, bagian keuangan hampir menangis sampai matanya merah. Melihat ini, aku tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Kalian dengarkan dia selesai berbicara. Mendengar ini, Lu Xinian menatapku dengan tatapan jijik dan tersenyum. Jiang Cheng, Xiao Wan, jangan katakan itu. Mungkin Jiang Cheng menyesal, beri dia kesempatan lagi, Chen Wan-er tampak angkuh. Ini perusahaan, bukan main-main, apakah cukup hanya tahu salah? Jika ada lebih banyak orang yang meniru di masa depan, bukankah perusahaan akan menjadi kacau balau? Bagaimana aku bisa mengelola orang? Lu Xinian menyarankan, kalau tidak biarkan Jiang Cheng pergi ke Departemen Keamanan untuk sementara waktu. Setelah beberapa waktu baru dipindahkan kembali, itu juga akan melatih mentalnya, mendengarkan keduanya bernyanyi dan berpadu. Aku hanya merasa lucu, pengingat tadi hanya ingin melihat. Atas dasar sudah bersama Chen Wan-er selama bertahun-tahun, tidak ingin melihatnya terlalu malu. Karena dia tidak mendengarkan saran, maka aku tidak perlu berbicara lebih banyak. Aku berbalik dan bersiap untuk pergi. Tepat pada saat ini, terjadi keributan di perusahaan. Kerumunan mengelilingi seorang pria parubaya berpakaian jas dan berpakaian rapi yang masuk. Aku mengenalinya, ini adalah pengacara dari salah satu dari 8 perusahaan cabangku, Chen Wan-er tidak mengenalnya. Namun dia tetap melangkah maju dengan sopan, ingin menanyakan situasinya, tetapi sebelum dia sempat berbicara. Pengacara itu mengeluarkan sebuah dokumen dan menyerahkannya kepada Chen Wan-er, dengan nada resmi. Ini adalah surat kuasa hukum yang dipercayakan perusahaan kepada saya untuk diserahkan, sidang akan diadakan 3 hari lagi. Semoga bisa hadir tepat waktu. Chen Wan-er menerima surat kuasa hukum itu, senyum di wajahnya membeku. Jika dikatakan, barusan mereka masih bisa menipu diri sendiri, maka sekarang tertulis hitam di atas putih. Ditambah nama perusahaan yang diajukan oleh pengacara penggugat, hampir bisa dipastikan bahwa perusahaan ditarik investasinya dan digugat. Kenapa? Perusahaan kita tidak punya masalah. Chen Wan-er tidak rela. Hampir dengan histeris meraih lengan pengacara itu, aku belum pernah melihatnya begitu gugup. Lagi pula sebelumnya, setiap kali ada hal penting yang terjadi, aku selalu ada di depannya untuk menanggungnya. Pengacara itu menarik tangannya tanpa ekspresi, dengan sopan berkata, ini adalah pertimbangan perusahaan. Saya hanya datang untuk memberitahukan hal ini, semoga kalian bisa menanggapinya dengan positif. Selesai bicara. Pengacara itu mengucapkan salam perpisahan dan berbalik untuk pergi. Aku juga bersiap untuk pergi. Namun Chen Wan-er menghentikanku, dengan nada menahan amarah berkata, Jiang Cheng, masalah ini kamu yang urus. Aku menatap matanya yang memerah, teringat sebelumnya. Setiap kali perusahaan mengalami kesulitan, dia juga orang pertama yang mencariku untuk menyelesaikannya. Awalnya, dia sedikit menyesal, akan merayuku dan mengatakan hal-hal manis kepadaku. Lama-kelamaan, sikapnya semakin percaya diri, hingga sekarang menjadi hal yang wajar. Tetapi tidak ada seorang pun yang seharusnya. Baik terhadap orang lain, bahkan ayahku juga sama. Dia berinvestasi di perusahaan. Aku sudah mengundurkan diri. Aku berkata dengan tenang, masalah ini tidak bisa aku selesaikan. Sambil berkata, aku mengeluarkan surat pengunduran diri tadi, dan memberinya isyarat. Di atasnya masih ada tanda tangannya yang baru saja ditandatangani. Prosedur pengunduran diri normal membutuhkan waktu 3 hari, tetapi tadi dia terlalu marah. Meminta bagian personalia untuk mencetak dan menandatanganinya terlebih dahulu, malah membuatku menghemat banyak waktu. Chen Wan-er kehilangan kata-kata. Wajahnya memerah karena marah, Lu Xinian di samping, malah berbicara dengan bersemangat. Jiang Cheng, ini salahmu. Apa karena sudah keluar dari perusahaan, kamu tidak perlu bertanggung jawab lagi? Kamu sudah lama bekerja di perusahaan ini, perusahaan telah memberikanmu banyak fasilitas dan tunjangan yang baik. Sekarang ada masalah sulit, bukankah seharusnya kamu membantu? Dia tidak melihat. Setelah mengucapkan kata-kata ini, wajah Chen Wan-er semakin pucat. Lu Xinian hanya tahu hubunganku dengan Chen Wan-er. Tahu bahwa Chen Wan-er adalah CEO perusahaan, tetapi dia tidak tahu bahwa dalam pengorbanan untuk perusahaan, aku lebih banyak dari Chen Wan-er. Pujian dan kemuliaan telah membutakan matanya. Mungkin sampai sekarang. Dia baru ingat saat lahir, suaranya tercekat. Jiang Cheng, tidak perlu dikatakan apapun. Chen Wan-er. Kita putus saja. Masalah putus, aku awalnya ingin kembali dan membicarakannya dengannya. Tapi sekarang kupikir, tidak perlu menunggu lagi. Begitu kata-kata ini keluar. Tiba-tiba terdengar suara terkejut dari sekeliling, semua orang menatap Chen Wan-er dan Lu Xinian. Apa maksud perkataannya ini? Apakah dia dan Tuan Lin menjalin hubungan? Mau putus? Bukankah Tuan Lin dan Direktur Lu sepasang kekasih? Lihat,
Chen Wan'er mengatakan ingin menyembunyikan hubungan cinta denganku, tetapi di perusahaan. Semua orang merasa dia dan Lucinian adalah pasangan. Bahkan jika aku dan Chen Wan'er dekat, mereka hanya merasa aku melakukannya untuk diriku sendiri. Namun tidak pernah ada yang menyangka bahwa akulah tunangan Chen Wan'er. Adapun kenapa? Chen Wan'er sendiri seharusnya tahu. Tapi aku tahu, kemungkinan besar dia masih akan melindungi Lucinian. Akan membantunya menjelaskan perkataannya. Sebelumnya ada orang di perusahaan yang meragukan kemampuan Lucinian. Setelah sampai di telinga Chen Wan'er. Chen Wan'er tanpa ragu-ragu memecat orang itu. Juga setelah kejadian itu, semua orang mulai merasa hubungan Chen Wan'er dan Lucinian tidak biasa. Aku tidak tinggal lebih lama. Bagaimanapun, kabar putus sudah disampaikan dengan baik. Sisanya tidak ada hubungannya denganku. Aku langsung meninggalkan perusahaan. Saat berada di bawah gedung perusahaan, sebuah Rolls-Royce berhenti di depanku. Pengacara ayahku keluar dari mobil dan dengan hormat membukakan pintu belakang mobil untukku. Li Mao Dao. Tuan Muda Jiang, Tuan Jiang berkata biarkan aku menjemput Anda pulang. Aku tiba di Shenzhen. Duduk di dalam mobil, tanpa sadar mendongak, melalui jendela dari lantai ke langit-langit. Aku melihat Chen Wan'er menatapku dengan bingung. Tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Tapi itu bukan urusanku lagi. Setelah pengacara mengantarku pulang, ibuku langsung memelukku dengan gembira saat melihatku. Dengan mata merah, dia bertanya dengan prihatin, lalu bergumam, kenapa menderita begitu banyak? Aku melihat ekspresi ibuku yang sedih. Aku merasa sedikit tidak tega. Tahun-tahun ini tidak baik berada di sisi Chen Wan'er. Memang banyak menderita, tapi saat itu aku menikmatinya. Sekarang melihat rambut putih yang samar-samar tumbuh di kepala ibuku. Hatiku sangat malu. Semua ini salahku sendiri. Sudah kubilang dengarkan kami. Warisi baik-baik bisnis keluarga. Bagaimana bisa sampai keadaan seperti ini sekarang? Diusir orang kan? Ayahku duduk di sofa, dengan sengaja mengejekku dengan dingin. Aku tahu. Dia bermulut pedas berhati lembut. Di mulutnya berkata begitu, tapi di hatinya tetap peduli padaku. Kalau tidak, dia tidak akan berinvestasi di perusahaan Chen Wan'er tanpa sepengetahuanku. Malam itu, ibuku meminta Koki membuat meja penuh makanan, secara khusus menekankan agar tidak terlalu pedas, perutku tidak tahan makanan yang terlalu merangsang. Tapi biasanya setiap kali aku dan Chen Wan'er makan, dia selalu memesan satu meja penuh masakan pedas. Aku sudah berkali-kali memberitahunya. Perutku tidak baik tidak bisa makan pedas, tapi dia tidak peduli, tetap melakukan apa yang dia mau. Kemudian selama masa merintis usaha, perutku sering bermasalah, jadi aku memasak sendiri di rumah. Setiap kali Chen Wan'er selalu menekankan untuk menambahkan cabai. Suatu kali aku lupa, Chen Wan'er merasa makanannya hambar. Langsung membanting sumpit dan pergi dari meja. Sejak saat itu, aku harus memeriksa berulang kali. Tidak berani lupa lagi. Bersama Chen Wan'er selama 6 tahun, perutku menderita selama 6 tahun. Aku makan dengan lahap, menghabiskan semua makanan, tidak perlu lagi minum obat mak setelah makan. Setelah kenyang, aku mandi dan berbaring di tempat tidur yang empuk. Aku berpikir-pikir untuk tidur nyenyak, tapi tak disangka, malam itu. Aku menerima telepon dari Chen Wan'er. Setelah ragu sejenak, aku tetap mengangkatnya. Jiang Cheng, kenapa kamu tidak pulang? Kamu pergi kemana? Chen Wan'er bertanya dengan suara serak. Aku merasa sedikit aneh, dulu kalau aku tidak di rumah. Dia juga tidak pernah meneleponku. Justru sebaliknya, setiap hari menunggu di rumah. Yang akan menelepon dengan cemas kalau pulang agak telat adalah aku. Kita sudah putus. Jadi aku pulang ke rumahku sendiri. Kenapa? Ada apa? Aku bertanya dengan suara datar. Nada bicara Chen Wan'er terdengar agak gugup. Tapi, aku tidak setuju putus denganmu. Ada bedanya? Perasaan kita sudah hancur. Menyetujui atau tidak, apalagi artinya, saat mengucapkan kata putus. Reaksi semua orang di perusahaan, sesaat membuatku merasa mengajukan putus adalah hal yang berlebihan. Tapi kamu pernah bilang tidak akan pernah meninggalkanku. Nadanya terdengar sedikit kering. Jiang Cheng, bukankah perkataanmu sebelumnya tidak dihitung? Aku tidak bicara. Aku memang pernah mengatakan itu, saat pertama kali bertemu dengannya. Dia dipersulit oleh kerabat, dikepung untuk meminta uang. Aku mengeluarkan uang dari tubuhku untuk membantunya melunasi. Dia duduk di atap, sempat merasa sangat terpuruk. Aku khawatir dia akan melakukan hal bodoh, jadi aku duduk tidak jauh darinya. Menemaninya mengobrol, membantunya menyelesaikan masalahnya. Dia bercerita tentang keluarganya. Menceritakan pengalaman pahitnya. Akhirnya dia bilang tidak punya rumah untuk pulang. Aku tidak pernah menyangka ada orang yang hidup dalam situasi yang sangat sulit ini, merasa marah dan sibuk. Akhirnya aku berkata padanya, kamu bersamaku saja. Selama kamu mencintaiku, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Tapi dia hanya mengingat separuhnya, dan melupakan soal mencintaiku. Setiap kali dia melupakan hal penting. Aku akan berinisiatif mencari alasan untuknya, merasa dia terlalu sibuk. Tapi kemudian, aku tidak bisa lagi menipu diriku sendiri. Karena aku menyadari,
Dia bisa mengingat dengan jelas ulang tahun Lusinian. Mengingat kesukaan Lusinian, bahkan pantangan Lusinian. Di ujung telepon hening. Dia masih menunggu jawabanku. Anggap saja aku mengingkari janjiku, kataku pelan. Tidak ingin lagi memberikan penjelasan yang tidak perlu. Hanya karena wanita yang mengantarmu menjemputmu hari itu? Tiba-tiba dia bertanya. Aku tertegun sejenak, lalu menyadari. Dia salah paham. Tidak ada wanita. Jangan berbohong padaku. Tiba-tiba dia mencibir. Seperti yang Xinian katakan, apa itu marah? Apa itu salah paham? Semua itu hanya alasan untuk berpaling. Jiang Cheng. Jangan menyesal di kemudian hari. Kemudian telepon ditutup. Aku memegang ponsel dan tidak bisa menahan diri untuk mencibir. Benar saja, dia tetap memilih untuk percaya pada Lusinian. Aku malas mengejarnya untuk menjelaskan. Setelah menyimpan ponsel, aku kembali berbaring di tempat tidur. Awalnya kupikir aku tidak akan bisa tidur. Setiap kali aku bertengkar dengan Chen Wan-er selama bertahun-tahun ini. Meskipun aku terus menghibur diri sendiri, aku tetap tidak bisa tidur malam itu. Tapi siapa sangka, begitu kepalaku menyentuh bantal. Aku langsung tertidur. Aku tidur nyenyak malam itu dan bangun keesokan paginya. Aku merasa matahari bersinar lebih indah dari biasanya. Aku mendengar kabar bahwa Chen Wan-er sangat cemas dan kewalahan karena masalah perusahaan. Setelah mempertimbangkan dengan matang, aku pergi ke ruang kerja untuk mencari ayahku. Namun, dia seolah tahu apa yang ingin kukatakan dan langsung menyerahkan sebuah dokumen kepadaku. Melihat isinya, aku terdiam kaku karena konflik batin. Ini adalah laporan keuangan perusahaan Chen Wan-er. Ayahku bahkan telah menginvestasikan hampir 300 juta yuan saat itu. Bahkan jika aku mencabut gugatan sekarang, dia akan kesulitan untuk bertahan. Ayahku menghela napas dan berkata, aku membacanya malam demi malam, dan semakin aku membacanya, semakin dingin hatiku. Masalah dengan rekening perusahaan dimulai setahun yang lalu. Saat itu, Lusinian sudah bekerja di perusahaan selama beberapa waktu. Aku ingat bahwa saat itulah juga Chen Wan-er dengan tergesa-gesa memintaku untuk menyerahkan wewenang keuangan. Aku bertanya mengapa. Dia menjelaskan bahwa dia ingin aku fokus sepenuhnya pada investasi dan proyek. Aku tidak terlalu memikirkannya. Dan mengatakan kepadanya bahwa aku akan menyelesaikan keuangan terlebih dahulu. Namun, dia mengeluh bahwa efisiensinya terlalu lambat dan memintaku untuk langsung menyerahkannya kepada Lusinian. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku harus menutupi Lusinian dan menggunakan keuangan perusahaan. Bahkan pengalihan saham kali ini juga terkait dengan masalah keuangan, kan? Aku tidak bisa menahan senyum pahit. Di siang dan malam selama setahun, ketika aku berkali-kali begadang untuk menarik investasi dan mengerjakan proyek demi masa depan kita. Apa yang sebenarnya dia pikirkan? Apakah dia berpikir tentang bagaimana menutupi Lusinian tanpa sepengetahuanku, atau bagaimana menyingkirkanku? Agar bisa bersama Lusinian secara terbuka, aku tidak mengatakan apa-apa lagi dan diam-diam meninggalkan ruang kerja. Mungkin karena takut aku terlalu terpukul, ayahku mengajak aku dan ibuku ke pesta penyambutan teman-temannya malam itu untuk menghilangkan penat. Tanpa diduga, aku bertemu Chen Wan dan Lusinian di sini lagi. Pesta belum dimulai. Ayahku dan teman-temannya mengobrol di ruang istirahat. Aku dan ibuku pergi ke pesta terlebih dahulu dan berbicara tentang apa yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Akibatnya, aku melihat mereka berdua baru saja selesai minum dengan seseorang. Lusinian mengenakan jas yang khusus dipesan oleh Chen Wan saat itu. Ketika dia melihatku, dia sengaja merapikan kerah jasnya. Jiang Cheng, kenapa kamu juga ada di sini? Tidak kusangka. Dia berbicara terlebih dahulu. Chen Wan juga melihat ke arahku. Dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi entah kenapa. Wajahnya langsung berubah muram hampir seketika. Aku sudah terbiasa. Wajahnya selalu suram dan tidak menentu tahun ini. Terutama setelah bersama Lusinian, dia semakin sering marah padaku, tapi aku tidak tega membiarkan ibuku juga melihat wajah dinginnya. Aku menarik ibuku, berbalik dan bersiap untuk pergi, tetapi Lusinian dengan cepat maju, menghalangi jalan kami. Kenapa kau lari? Bagaimanapun juga, kita sudah bekerja bersama selama bertahun-tahun. Bukankah seharusnya kita mengobrol saat bertemu? Tapi para tamu yang diundang ke perjamuan ini semuanya kaya dan terhormat. Kau bahkan tidak punya pekerjaan sekarang, kan? Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Mungkinkah bibi ini yang membawamu ke sini? Saat berbicara, Lusinian melirik ibuku, tetapi matanya menyiratkan sesuatu. Saat aku hendak mengatakan sesuatu, Chen Wan-er juga maju dan mencibir. Jiang Cheng, kau benar-benar lapar mata. Apakah kau mencampakkanku hanya demi wanita tua ini? Aku mengerutkan kening, tahu dia salah paham, dan tidak bisa menahan amarahku. Chen Wan-er, jaga bicaramu, ini adalah... Saat aku hendak memberitahunya bahwa ini adalah ibuku, Chen Wan-er tanpa ragu menyela, aku tidak peduli siapa dia. Wanita tua dan jelek, bukankah dia hanya punya sedikit uang? Jiang Cheng, jangan berpikir kau tidak bisa menghasilkan uang hanya karena kau tidak memiliki perusahaan lagi. Perusahaan sekarang berjalan dengan sangat baik, aku di sini hari ini untuk mencari CEO Sheng.
Dia sudah setuju untuk berdiskusi dengan kami dengan baik, begitu kerja sama kami tercapai, apakah kau tahu bagaimana perusahaan akan menjadi? Seolah memikirkan kemuliaan masa depan, tatapan Chen Wan-er padaku dipenuhi dengan keinginan untuk melihatku berantakan dan memohon padanya. Tapi dia tidak tahu, Xiao Sheng adalah ayahku, aku menggunakan nama keluarga ibuku. Ditambah lagi aku cukup rendah hati, jadi hanya sedikit orang yang tahu identitasku. Saat aku hendak mengatakan sesuatu, ibuku menarik lenganku sedikit, dan terdiam. Aku menduga ibuku sudah tahu identitas Chen Wan-er. Penampilannya saat ini sangat berbeda dari apa yang dia gambarkan kepada ibuku sebelum aku meninggalkan rumah. Aku merasa sedikit canggung untuk sementara waktu. Ibuku tidak mengatakan apa-apa, dia maju, dan sedikit mengangkat sudut bibirnya dengan samar. Sikapnya tetap lembut seperti biasa. Nona, aku menyarankanmu. Kau harus berpikir 2 kali sebelum berbicara. Kadang-kadang kata-kata yang diucapkan seperti paku. Sangat mudah untuk melukai orang terdekatmu, dan pada saat itu, jika kau membuat tindakan yang membuatmu menyesal, maka akan terlambat. Mendengar itu, Chen Wan-er mencibir, tiba-tiba meraih anggur merah di meja samping. Dan langsung menyiramkannya ke wajah ibuku. Wanita yang ikut campur dalam keluarga orang lain, siapa kau? Juga mengajari saya tidak bisa menahannya lagi, tanpa ragu menampar Chen Wan-er. Kamu memukulku demi wanita lain? Chen Wan-er tertegun sejenak. Sambil memegangi wajahnya, dia berteriak keras ke arahku, Jiang Cheng. Kamu sudah berubah. Dulu kamu bahkan tidak pernah mengatakan kata-kata kasar padaku. Aku mengabaikannya. Mengambil tisu dan dengan hati-hati menyeka noda anggur di pakaian ibuku, Chen Wan-er tampak semakin kesal. Dia masih ingin menyerang, tetapi tamparan itu baru saja terayun ketika sebuah tangan dengan kuat meraihnya. Melemparkannya dengan keras ke samping. Saat itulah aku menyadari bahwa ayahku dan teman-temannya. Entah sejak kapan datang. Melihat ibuku tampak malu, wajah ayahku muram. Hatiku berdebar kencang. Dia terkenal di lingkaran sebagai orang yang sangat melindungi istrinya. Sekarang ibuku diperlakukan seperti ini. Aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Sebelum aku maju, Lu Xinian maju. Dengan angkuh menatap ayahku. Ayahku adalah anak orang kaya. Sejak kecil menerima pendidikan bangsawan, sikap anggun dan tenang terpancar secara alami. Di depan ayahku. Tidak peduli seberapa kuat dia berpura-pura, di mata orang luar, dia tetaplah perbedaan antara awan dan lumpur. Minta maaf pada Xiao Wan. Lu Xinian membentak ayahku dengan suara keras. Para tamu di samping juga tertarik dengan keributan di sini dan terdiam membisu, tidak berani bersuara. Teman ayahku adalah penyelenggara perjamuan ini. Melihat situasi ini, keringat dinginnya semakin banyak. Tentu saja dia tidak akan membiarkan ayahku meminta maaf kepada Lu Xinian, tetapi dia juga tidak ingin membuat keributan di perjamuan. Jadi dia dengan sopan menunjukkan identitasnya kepada Lu Xinian dan mengajukan ide untuk berdamai. Melihat situasi ini, Lu Xinian mengira penyelenggara berdiri di pihaknya dan sudah minum 70%. Tidak apa-apa jika tidak memperbesar masalah. Usir dia dan mereka. Lu Xinian menunjuk ayahku. Lalu menunjukku dan ibuku. Perjamuan kelas atas seperti ini, kamu membiarkan seorang pekerja kasar dan orang ketiga masuk. Apa artinya? Begitu kata-kata ini keluar, suasana kembali menjadi tegang. Kamu bilang siapa orang ketiga? Ayahku bertanya dengan dingin. Mendengar ini, Lu Xinian segera memuntahkan seteguk darah. Di dalamnya juga terdapat gigi yang patah. Kamu berani memukul orang? Di depan begitu banyak orang, kamu berani memukulku? Penyelenggara. Kamu lihat sendiri, dia yang memulai duluan. Cepat usir dia. Lu Xinian berteriak-teriak tanpa terkendali. Kebetulan 2 satpam datang, Lu Xinian langsung menyuruh mereka membuang ayahku keluar. Tapi kedua satpam itu seolah-olah tidak mendengar perkataannya. Malah, masing-masing memegang satu lengan dan langsung menyeretnya keluar. Dia berteriak tidak terima. Terakhir, dia meminta bantuan Chen Wan-er. Wan-er, cepat bantu aku. Aku tadi begini karena ingin membantumu. Tadi kamu lihat sendiri. Jelas bukan salahku. Benar saja, Chen Wan-er bersuara. Justru ayahku bertanya kepada pihak penyelenggara. Jelas dia yang memulai duluan, kenapa kalian tidak membiarkannya keluar? Pihak penyelenggara menatapnya dengan simpati, karena dia adalah Tuan Sheng. Begitu kata-kata ini keluar, pupil mata Chen Wan-er langsung menyusut. Siapa lagi orang bermarga Sheng yang bisa datang ke perjamuan ini? Tentu saja orang yang ingin dia cari. Lu Xinian terdiam, Chen Wan-er juga terdiam. Kakinya lemas, tubuhnya terhuyung mundur beberapa langkah, hampir menabrak rak sampahnya di belakang. Tidak apa-apa, Nyonya, ayahku dengan sayang memapah ibuku. Kemudian, dia melotot padaku. Aku merasa bersalah dan patuh menundukkan kepala meminta maaf. Maafkan aku, ayah, ibu. Chen Wan-er membelalakan mata, berhayal, aku. Kamu tadi bilang apa? Ayah, ibu. Misteri? Tidak mengerti jawabanku. Dia menunjukku dan tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin?
Kamu bermarga Jiang, dia bermarga Sheng, bagaimana mungkin mereka adalah ayah dan ibumu? Jiang Cheng, jangan coba-coba menipuku. Di tengah tawanya, dia menyadari aku tidak berbicara, sekeliling juga sangat sunyi. Dia sedikit panik. Maafkan aku, awalnya aku ingin memberitahumu tentang hal ini. Awalnya aku merasa hubungan kita sudah stabil, aku memutuskan untuk mengatakannya. Tapi saat itu Lu Xinian muncul. Aku takut dia akan meninggalkanku, jadi aku memilih untuk menyembunyikannya lagi. Chen Wan-er seolah-olah terpancing amarahnya. Dengan tidak rela berkata kepada pihak penyelenggara, apakah hanya karena dia memiliki kekuasaan, dia bisa memperlakukan kami seperti ini? Aku tahu, jika aku tidak menjelaskannya sekarang, lain hari kita akan dikabarkan menyalahgunakan kekuasaan. Aku tanpa ragu meminta penyelenggara untuk mengeluarkan rekaman CCTV.